ini saya ada ya kawan, ini ada Vimox Rigel 2. Ini saya punya Minray NDI HX. Kemudian ini saya koneksikan dengan Vimox Rigel. Terus saya ini mempunyai ini. Jadi saya tidak menggunakan router. Saya cukup menggunakan PCIe. Saya kasih contoh di sini. Oke. Jadi ternyata ada alat itu PCIe seperti ini. Jadi ini sudah gigabit, ada 1 2 3 4, kemudian terkoneksi dengan Minray ya. Nah, ini coba saya screenshot ini. Jadi kita langsung menggunakan alat ini, koneksi langsung dengan menggunakan PCIe. Ya, jadi saya akan coba koneksikan dua unit di sini. Di sini ada dua kamera Minray NDI HX. Dia langsung direct ke Vimox Rigel dengan menggunakan PCIe gigabit 4 port. Jadi sudah tidak menggunakan router lagi. Kita bisa tanam port gigabit di PC atau di LAN. Nah, ini kita cek lagi di sini. Dan pastikan itu menggunakan port gigabit ya. Nah, ini. Di sini ada 4 channel, 4 port NDI HX. Ini saya konekkan ke sini satu lagi. Kemudian saya masukkan power. Ya. Jadi kita sudah tidak perlu menggunakan switch hub lagi. Kita bisa menggunakan PCIe LAN port. Tersedia bisa sampai 4 channel menggunakan PCIe 1 kali. Ini saya kasih satu lagi kamera, jadi ada 2 kamera NDI. Dan saya letakkan di sini saja. Oke, ini satu lagi kameranya di sini. Nah, kita masukkan powernya dulu. Kita cari kabel power. Nah, kita perlu rubah IP address-nya ya. Di sini ada kamera yang kedua. Ini kamera saya yang kedua di sini. Nah, coba saya gunakan ini. Jadi saya coba masukkan input keduanya. Nah, kamera ini saya arahkan ke sini. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat di sini saya mempunyai Ethernet. Ethernet ada 5 port. 1 2 3 4 5. Jadi yang satu ini adalah port dari motherboard, bawaan motherboard. Kemudian yang
4 sampai 234 ini bisa digunakan untuk NDI. Sekarang coba saya masukkan ke port 4. 2 sudah connect, 3 kita change adapter setting. Ini 3, kita set IP addressnya 192.168.5.101 misalkan. Oke. Network cable unplug, ini nggak masuk nih. Coba sebenarnya lah. Oh, ternyata masuk di Ethernet 5. Kita setting Ethernet 5. Properties 192.168.5.101. Oke. Yes. 101. Gimana perintah for this direction? Kita buat 102. Oke, coba kita cek NDI nya. Kita coba add input NDI. Ini 1 sudah terdeteksi NDI nya. Jadi di sini kita bisa menggunakan 4 port langsung kita tanam ke dalam Vmox seperti ini. Jadi ini ada capture, 2 capture, kemudian kita bisa letakkan LAN port gigabit untuk NDI HX nya. Kita tunggu dari NDI HX satunya. Oh, ini kemungkinan dia bentrok karena IP nya sama, jadi harus dirubah dulu IP nya NDI. Ini sudah terdeteksi 1 NDI nya. Oke, kita coba ganti IP addressnya. 192.168.5.163. Ya, ini sudah connect. Admin, kemudian admin, nah ini terkoneksi dengan jaringan yang ini. Konfigurasi ini saya rubah jadi NDI, kemudian Ethernet saya jadikan 165. Save, reboot. Ya, ini di reboot ulang. Kita coba add input lagi. Misalnya kita add input NDI lokal display 1. Oke. Box 2. Start capture. Nah, ini NDI nya sudah kedetek. Jadi ini hanya menggunakan
jaringan NDI. Add input NDI. Ini yang terkoneksi. Jadi ada 5 sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ethernet 2 terkoneksi, Ethernet 5. Nah, ini acak ini sepertinya. Oke, coba saya ganti. Saya pindah ke sini. Ethernet 3. Ethernet 3. Ethernet 3. Petis. Oke. Kita cek apakah masuk NDI-nya. Kamera NDI-HX. IP-nya coba kita rubah. Dapat yes. Ini adalah setup untuk kamera Minray NDI HX. List admin. Ya, ini sudah terdeteksi. Yang kedua, configuration, kita masuk ke NDI, setup NDI. Namanya ini saya kasih nama Minray 1. Kemudian Ethernetnya saya buat 164. Save, reboot. Ya, restart. Oke. Kita coba cek lagi apakah NDI-nya sudah terdeteksi. Cek NDI-nya. Nah, ini kena ini. NDI 2 add input. Nah, ini sudah ada 2 nih. Ini sekarang sudah ada 2. Sudah 156 sama. Nah, ini yang 1 belum terdeteksi. Oke, kita coba lagi. NDI add input belum masuk. Coba kita cek di sini. Logout. Yes. 164.
Nah, jadi kawan, di sini ada dua NDI. Jadi satu ini adalah yang pertama, NDI 1. Ini saya tampilkan dulu. Nah, ini ada dua NDI. NDI yang pertama dan ini adalah NDI yang kedua. Kita lihat performance-nya. Ini saya pakai menggunakan i5, Core i5 dengan RAM-nya 16 GB, kemudian menggunakan GTX 1050. Jadi dengan Intel Core i5 aja kita sebenarnya sudah bisa membackup atau menggunakan dua kamera NDI. Kita lihat performanya sekitar 38 sampai 50. Jadi kalau untuk dua kamera mungkin masih oke ya. Jadi ada dua kamera ini, saya tunjukkan. Ini kamera pertama. Di kamera pertama, jadi saya sudah tidak menggunakan router. Ini saya ganti ke NDI HX ini. Oke. Ya, ini bisa dilihat di sini. Jadi sekarang ini posisinya ada dua kamera NDI. Bentar, saya pen dulu. Oke. Ada dua kamera NDI. Yang satu adalah kamera ini menggunakan NDI HX Minray. Kemudian yang satu adalah kamera ini. Kita lihat juga tidak ada delay yang berarti, cukup bagus. Kemudian di Vimox Rigel saya yang ini saya tidak menggunakan router, tidak menggunakan switch hub. Jadi saya gunakan di sini ada PCIe LAN port 4 channel. Ini ada 4 channel. Jadi kita bisa menggunakan switch hub PCIe. Jadi sudah integrated di dalam Vimox Rigel ini. Di sini saya bedakan, kalau untuk jalur internet saya tetap menggunakan port dari motherboard. Nah, ini untuk internet. Jadi ini saya pisah, ini untuk internet. Kemudian untuk kebutuhan NDI saya menggunakan PCIe LAN port 4 kali ini. Jadi ada 4 LAN port, dan ini semuanya sudah gigabit. Jadi kalau menggunakan NDI disarankan atau diwajibkan menggunakan LAN port NDI ya, supaya trafficnya itu lebar dan tidak bottleneck. Ini sekarang ada dua input NDI menggunakan kamera Minray NDI HX. Jadi saya mau tes saja seberapa stabil dia menggunakan Intel Core i5. Jadi sampai sekarang sih memang tidak ada banyak masalah, dan gerakannya juga cukup smooth, tidak ada patah-patah ataupun freezing. Ini adalah hasil dari kamera Minray UV510A. Ada dua input di sini. Sepertinya tidak ada banyak masalah. Di sini kalau kita mau lihat untuk GPU jalan di 10%, kemudian CPU jalan di 27%, totalnya adalah 40%. Saya kira kalau menggunakan Intel Core i5 ini kita maksimal bermain di 2 kamera, karena mungkin kalau ditambah 1 kamera lagi performanya mungkin bisa sampai 75%. Secara kualitas dibandingkan dengan capture juga tidak ada banyak perbedaan.
seperti kawan-kawan lihat di sini juga cukup bagus. Ini saya tunjukkan hasil full size-nya dari NDI HX. Nah, ini dari kamera Minre semuanya juga cukup solid. Ini kalau posisi low light cukup bisa diterima. Jadi saya kira cukup oke sih secara kualitas. Saya akan tunjukkan di sini kalau kita menggunakan PCIe 4 port gigabit. Nah, ini ada, kalian bisa lihat di sini ada 5 LAN port, 5 Ethernet. Yang satu ini bawaan dari yang ada internetnya. Oh, ini yang nomor 1 ini adalah LAN dari motherboard. Kemudian yang 4 ini adalah LAN dari PCIe ini. Jadi kita sudah tidak perlu menggunakan router lagi. Ada 4, ada di dalam Vimox Regal yang ini, seri ini kita sudah punya 5 LAN port. 5 LAN port ini satu kita gunakan misalkan untuk internet yang di motherboard karena tidak memerlukan port gigabit. Kemudian yang 4 ini adalah portnya gigabit, jadi kita bisa fungsikan untuk 4 NDI HX, mungkin nanti 2 untuk kamera, kemudian 1 untuk laptop mungkin, atau 1 lagi mungkin untuk PPT. Jadi kita punya 4 port yang bisa digunakan. Nah, di sini juga tersedia 2 input, 1 SDI dan 1 HDMI kalau mau digunakan. Ini kebetulan saya menggunakan cuma 2 input, bisa kita ganti menjadi 4 input karena kebetulan LAN port gigabit 4 port ini dia cuman menggunakan PCIe 1 kali. Jadi di motherboard ini mempunyai PCIe 16 kali 2 unit. Ini menurut saya lebih efisien daripada kita menggunakan router ya. Jadi semua sudah terintegrasi di dalam Vimox Capture, kemudian NDI di sini, kemudian internet di sini, yes, lengkap. Jadi dengan satu alat ini kita bisa mempunyai banyak input. NDI kita punya 4. Kalau kita pasang di sini 4 input, kita punya 8 input. Kemudian di sebelah kanan ini, kalau kita bisa lihat di sini juga ada input juga di Vimox Regal ini. HDMI, USB 2. Cukup stabil sampai sekarang, dan kinerja PC masih di sekitaran 35 sampai 50. Saya akan coba sampai beberapa menit ke depan. Kita lihat tingkat kestabilan dari NDI HX dengan menggunakan Vimox Regal i5. Ini i5 ya, i5 16 GB. VGA nya GTX 1650. Kalau mau lihat ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah NDI. Ini PC-nya ini. Di sini juga ada HDMI input kalau masih perlu. Ada 1 unit HDMI input. Jadi kalau dibutuhkan bisa sampai 5 HDMI. Ini kamera NDI, kamera Minre.
bisa kawan-kawan lihat sendiri bagaimana kualitasnya. Saya kira cukup kalau untuk digunakan webinar ataupun virtual event. Di kamera Mindray ini kalau kita beli basic kita dapat remote-nya remote TV seperti ini. Cuman kalau mau menggunakan keyboard controller itu juga tersedia, dan keyboard controller itu bisa handle sampai dengan 8 kamera. Jadi sangat simpel sekali. Ini 8, ada 8 input. Di atas kita bisa tanamkan 4 input, kemudian kita bisa mempunyai 4 NDI HX. Jadi cukup banyak inputnya. Sampai sekarang masih stabil koneksivitasnya. Terus yang perlu di garis bawahi adalah usahakan menggunakan kabel LAN yang kualitasnya bagus. Nah, dan minim gunakanlah Cat 6. Ini Cat 6. LAN Cat 6. Pernah saya coba sampai 50 meter juga nggak ada masalah, tidak ada penurunan kualitas dan juga tambah delay, semua tetap sama. Ya, ini cukup oke sih. Ini full shot dari hasil dari Mindray NDI HX. Kalau untuk streamingnya mungkin agak turun ya, karena di Facebook saya cuma menggunakan resolusi 720p, kemudian 50 berapa ya, 2,2 Mbps. Ya begitu kawan. Jadi ini adalah sebenarnya ini adalah testing aja. Saya menggunakan Vimox Rigel i5 dengan 2 input kamera NDI HX dengan menggunakan 4 LAN port gigabit yang tertanam di PCIe, jadi tidak menggunakan switch hub. LAN port saya tanam di Vimox Rigel ini dengan 2 input NDI HX. Sampai sekarang masih stabil dan saya akan segera coba di beberapa event yang terdekat. Oke, terima kasih. Demikian hasil tes Vimox Rigel i5 dengan internal port gigabit LAN dan juga kamera Mindray NDI HX.